Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach dan coachee. Saya, Adik Reski Mulandra dari SMA Negeri 1 Banuampu Kabupaten Agam berperan sebagai observer. Dan saya, Dian Kecenasari dari SD Negeri 28 Selasa Tengah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam berperan sebagai coach. Dan saya sebagai coachee Erawati berasal dari SD Negeri 05 Sungai Lansiangan, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Ade. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Ade bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, benar? Iya betul Pak Ade. Baik, di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching tersebut, apakah sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan bagaimana nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh silakan Pak Ade. Baik, dalam proses coaching ini, kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak Ade. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, itu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Kira-kira nih Bu Dian, kompetensi apa yang sangat spesifik yang ingin Bu Dian kembangkan? Baik Pak Ade, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah yaitu mendengarkan aktif coaching, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Dian dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya gitu. Oh ya Pak Ade, indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu mencari si coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga si coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya yang harus ia lakukan, seperti itu Pak Ade. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan awal dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya, Ya, Pak Ade. dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu, mudah-mudahan dapat dimaksimalkan. Ya, terima kasih Pak Ade. Oke, silakan kegiatan coachingnya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Era. Maaf ya Bu Dian, apa saya bisa minta waktunya sebentar Bu Dian? Ya, silakan Bu Era. Ya Bu, di kelas saya ada beberapa orang siswa yang selalu datang terlambat. Kemudian saya ingin mencari solusi untuk masalah ini, dan mereka lebih tepat waktu supaya mereka lebih tepat waktu untuk datang ke sekolah. Terima kasih Bu Era sudah berbagi dengan saya. Jadi sekarang fokusnya itu mencari solusi agar siswa tepat waktu datang ke sekolah, seperti itu Bu Era ya. Mari kita coba identifikasi situasinya. Kira-kira menurut Bu Era, apa penyebab anak tersebut datang terlambat ke sekolah? Terima kasih Bu Dian. Jadi menurut pengamatan yang saya lakukan, rata-rata siswa yang terlambat ke sekolah itu penyebabnya mungkin yang pertama karena jarak antara rumah siswa dengan sekolah itu terlalu jauh. Mungkin itu salah satu penyebab yang saya amati Bu Dian. Jadi sesuai penyelidikan Bu Era, anak tersebut sering datang terlambat ke sekolah karena antara rumah dan sekolahnya jaraknya terlalu jauh. Iya Bu. Terus
saat mengetahui alasan tersebut, apa kekuatan yang Ibu lakukan? Oke Bu Dian. Jadi kekuatan yang saya lakukan, mungkin saya di sini sudah memberikan pemahaman, sudah memberikan nasihat juga kepada siswa yang terlambat itu. Kemudian di sini saya juga mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat terhadap siswa itu. Kemudian yang saya bingung nih Bu Dian, setelah saya melakukan pemahaman, tetapi masih ada juga siswa saya yang terlambat datang ke sekolah. Baik Bu Era, menurut pendapat Bu Era, apakah peluang atau kemungkinan lain yang dapat Ibu lakukan? Oke Bu Dian. Jadi kalau menurut saya pribadi nih Bu Dian, yang mungkin saya lakukan, hal lain yang bisa saya lakukan, mungkin yang pertama saya bisa berkoordinasi dengan orang tua wali murid untuk membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa itu termotivasi untuk datang tepat waktu ke sekolah. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Baik, itu suatu langkah yang positif Bu Era. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Iya Bu. Kemudian baiklah Bu. Jadi di sini saya berencana yang pertama saya akan melakukan kerjasama dengan guru, kemudian melakukan kerjasama juga dengan orang tua. Kemudian mungkin di sini saya lebih melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin ini yang bisa saya lakukan Bu. Terus, apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Bu Era? Tentu ada ya Bu. Ya. Mungkin prioritas yang pertama melibatkan orang tua siswa mungkin Bu dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian selain itu kita juga bisa menciptakan aturan yang lebih menarik buat murid. Wah, itu langkah yang sangat bagus Bu Era. Dan terus bagaimana dengan waktunya Bu? Kalau untuk waktunya mungkin Bu Dian, harapannya saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini ya Bu, saya sudah bisa melihat perubahan yang positif dan lebih banyak siswa hendaknya itu datang lebih tepat waktu lah ke sekolah. Mungkin itu harapan saya Bu. Bagus sekali Ibu Era. Terus bagaimana Ibu mengukur keberhasilan rencana ini nanti Bu? Kalau untuk mengukur keberhasilan ini mungkin yang bisa saya lakukan, saya bisa melihat seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu. Kemudian saya juga bisa melihat semangat siswa itu dalam mengikuti kegiatan sekolah. Wah, itu hebat sekali Bu Era. Namun dari setiap rencana itu pasti ada tantangannya Bu Era ya. Bagaimana Ibu nanti menghadapi tantangannya ke depan nanti itu? Kalau untuk menghadapi tantangan ke depannya, saya mencoba berpikir jika rencana awalnya ini tidak berjalan sesuai dengan yang saya inginkan, mungkin saya berbicara dengan guru bisa mungkin Bu. Kemudian saya berusaha juga untuk menerima masukan dari mereka. Mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan. Wah, terdengar bagus ya Bu, itu Ibu berkolaborasi dengan guru-guru lain ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana asli tersebut? Baik Bu. Jadi di sini mungkin saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini. Kemudian saya juga akan berusaha keras agar siswa itu lebih disiplin dan tepat waktu datang ke sekolahnya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan Bu. Oke Bu Era. Terus siapa dan apa saja yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut Bu? Kalau yang dapat membantu saya untuk menjaga komitmen di sini mungkin saya melibatkan guru-guru mungkin ya Bu. Kemudian juga bisa melibatkan orang tua siswa. Kemudian juga saya bisa membantu dan melaksanakan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan nanti ya Bu Era ya semua berjalan lancar ya Bu. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini gitu Bu? Terima kasih Bu Dian. Kalau untuk tindak lanjut yang saya lakukan, yang pertama mungkin saya secara terus-menerus memantau perkembangan rencana ini. Kemudian saya juga bisa melakukan atau berbicara lah dengan orang tua jika ada hal yang perlu didiskusikan. Wah Ibu hebat sekali, saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini ke depan. Nah, jika ada nanti perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk membicarakannya lagi dengan saya ya Bu ya. Iya Bu Dian, terima kasih banyak Bu Dian. Ya, semoga rencana aksi ke depannya membawa perubahan kepada siswa terkait siswa yang saya terlambat datang dan sekarang hadir tepat waktu. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Dian. Sama-sama Bu Era. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Dian, kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat melakukan coaching,
sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian yang diinginkan Budian tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Budian terkait indikator tersebut? Ya baik Pak Ade, alhamdulillah tadi sudah berjalan. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan Bu Era. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya rasanya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, dan saya sudah menanyakan tujuan sebelumnya melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasikan dengan cara menanyakan kepada coach tentang informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut saya Bu sebagai observer, tadi untuk kegiatan sudah sangat bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, Ya, Pak. di mana Budian sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kegiatan coaching ini bisa menemukan solusi sendiri seperti yang kemudian pada kegiatan coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat Budian. Ya, terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri ini, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih Budian. Ya Pak. Ya. Yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ketika melakukan kegiatan coaching ini? Baik Pak Ade, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach tadi, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Wah, itu sangat luar biasa sekali itu Budian. Kegiatan coaching ini sudah menerapkan alur Tirta, sudah sekali di situ sudah terlihat kalau Bu Dian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti tadi, ini luar biasa sekali Bu Dian, lebih menggali apa yang nanti kedepannya Bu Dian inginkan. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu Dian pada kesempatan lain dengan berbagai pengalaman yang lain juga Bu Dian. Baiklah Bu Dian, mungkin cukup ya, demikian yang saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.